Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Umi semuanya? Semoga kita sehat selalu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama Umi Nur Saryati, dan hari ini kita masuk tema 2, pembelajaran 1, ya, materi IPA, yaitu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya langsung kita masuk ke materi kita. Nah, di sini ada beberapa ya cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Yang pertama adalah tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan kering atau disebut dengan xerofit, ya. Di sini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki ukuran daun yang kecil, permukaannya dilapisi lapisan lilin, berakar panjang, ya, untuk menjangkau air ya nak ya, yang di kejauhan gitu, seperti itu. Kemudian berbatang tebal. Nah, contohnya adalah tanaman kaktus. Selain dari tanaman kaktus ini juga ada pohon kurma ya, berada di gurun-gurun pasir, kemudian lidah buaya, adenium, dan buah naga. Nah, selanjutnya kita masuk ke tumbuhan halofit ya. Tumbuhan halofit ini adalah tumbuhan yang berada di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya itu seperti tanaman bakau ya. Kalau kita berada di pesisir pantai ya, atau mengunjungi pantai, itu kita bisa menemukan tanaman bakau. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan halofit ini, yang pertama akarnya itu kuat ya, separuh tergenang air, memiliki 3 klasifikasi juga, seperti aquahalin, terrestrihalin, dan aerohalin. Nah, contohnya tanaman bakau. Selain tanaman bakau juga ada lizard tail ya, salicornia, dan rumput gajah. Kemudian kita masuk yang adaptasi yang ketiga, yaitu tumbuhan di lingkungan air ya, atau basah, atau disebut dengan hidrofit, dari kata hidro artinya air ya. Nah, di sini memiliki beberapa ciri. Yang pertama, memiliki rongga yang berisi udara agar bisa mengapung ya nak ya, tanaman tersebut. Kemudian memiliki permukaan daun yang lebar untuk membantu penguapan. Kemudian juga memiliki tangkai bergelembung dan akar tanamannya juga berada di dasar air. Nah, contohnya adalah tanaman teratai. Selain tanaman teratai, apalagi ya? Seperti itu ya. Sering kita jumpai juga ada tanaman eceng gondok, kemudian bunga lili, kemudian selada laut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit. Nah, kalau di lingkungan lembab ini ya, atau higrofit, memiliki beberapa ciri. Yang pertama, daunnya tipis ya, dan lebar. Kemudian juga banyak memiliki stomata ya, atau celah-celah kecil pada daunnya. Nah, contohnya lihat dari gambar ini, tanaman lumut ya. Kita lihat beberapa tanaman ya, atau tumbuhan yang sudah menua pasti sudah sering ya ditempeli dengan lumut ya, dan dia juga menjadi benalu ya. Selain itu juga ada tanaman talas ya, tumbuhan paku, keladi, itu juga termasuk ke dalam tumbuhan higrofit. Nah, yang terakhir ada namanya adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, dikatakan miskin nitrogen ini maksudnya adalah tumbuhan pemakan serangga ya. Kita lihat dari contoh ini, tanaman kantong semar ya nak ya. Kemudian apalagi? Nah, bisa kita temui juga namanya tumbuhan saracenia, yang Venus flytrap sama butterwort. Satu lagi ada namanya kincir air, kalau pernah dilihat ya nak ya. Nah, bentuknya seperti kincir air. Itu juga termasuk ke dalam tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Oke, sampai di sini pembahasan. Di sini juga ada video. Anak-anak Umi juga bisa menontonnya ya di channel YouTube Umi. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Thanks for your attention. I'm so happy today. Okay, see you tomorrow. Bye-bye.